Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresna Petandung dengan NIM 21040450135. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori kepribadian Abraham Maslow. Abraham Arnold Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, Amerika Serikat. Ia adalah anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari orang tua imigran Yahudi Rusia. Abraham Maslow adalah psikolog Amerika Serikat yang menjadi pelopor aliran psikologi humanistik. Namanya juga dikenal luas sebagai pencetus teori hierarki kebutuhan, yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun atas 5 hierarki yang berpuncak pada aktualisasi diri. Abraham Maslow tercatat sebagai salah satu psikolog paling berpengaruh di abad ke-20. Bahkan dalam sebuah survei yang diterbitkan pada tahun 2002, Maslow menjadi psikolog di urutan ke-10 yang paling banyak dijadikan rujukan pada abad ke-20. Materi selanjutnya yaitu teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Adapun teori dari Maslow yang terkenal sampai sekarang yaitu teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan mengatakan bahwa kebutuhan itu terdiri dari 5 tingkatan, di mana kebutuhan tingkatan terendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan tingkat tinggi dapat mempengaruhi perilaku kita. Kebutuhan yang paling rendah yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang pasti kita penuhi terlebih dahulu, karena jika tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan fisiologis ini meliputi kebutuhan akan makanan, air, udara, dan istirahat. Selanjutnya, kebutuhan yang harus terpenuhi adalah kebutuhan atas rasa aman, yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Contoh dari kebutuhan rasa aman yaitu perlindungan dari kriminalitas, penyakit, bencana alam, aman dari perundungan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kebutuhan sosial atau kasih sayang. Secara mendasar, manusia memiliki rasa agar dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya. Kebutuhan sosial ini baru bisa tercapai jika seseorang sudah terpenuhi 2 kebutuhan sebelumnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan fisiologisnya. Setelah kebutuhan sosial terpenuhi, muncul kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini merupakan pemenuhan atas ego. Contoh dari kebutuhan penghargaan yaitu kebutuhan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi. Selanjutnya, aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang paling tinggi untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri kita sesuai dengan bakat dan minat yang kita miliki. Selanjutnya, dinamika kepribadian Maslow. Maslow berpendapat bahwa kepribadian manusia dihasilkan dari motivasi yang diorganisasikan ke dalam sebuah hierarki kebutuhan, yaitu suatu susunan kebutuhan yang sistematis. Suatu kebutuhan dasar ini harus dipenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul. Adapun karakteristik kebutuhan tersebut meliputi yang pertama, kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki merupakan kebutuhan yang kuat, potensial, dan prioritas, sementara yang lebih tinggi dalam hierarki merupakan kebutuhan yang paling lemah. Yang kedua, kebutuhan yang lebih tinggi kurang diperlukan dalam rangka mempertahankan hidup, sehingga pemuasannya dapat diabaikan. Yang ketiga, walaupun kebutuhan yang lebih tinggi itu kurang begitu perlu dalam rangka survival, namun kebutuhan itu memberikan kontribusi terhadap survival itu sendiri dan juga perkembangan.
Keempat, pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi amat bermanfaat baik bagi fisik maupun psikis. Kondisi ini dapat melahirkan rasa senang, bahagia, dan perasaan bermakna. Selanjutnya, perkembangan kepribadian menurut Abraham Maslow. Pandangan Maslow tentang hakikat manusia yaitu manusia bersifat optimistik, bebas berkehendak, sadar dalam memilih, unik, dapat mengatasi pengalaman. Menurut dia, kepribadian itu dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan dalam kaitannya dengan peran lingkungan, khususnya di sekolah dalam mengembangkan self-actualization. Maslow mengemukakan beberapa upaya yang sebaiknya membantu siswa menemukan identitasnya. Yang pertama, membantu siswa untuk mengeksplorasi pekerjaan. Yang kedua, membantu siswa untuk memahami keterbatasan. Yang ketiga, membantu siswa untuk memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai. Yang keempat, membantu siswa agar memahami bahwa hidup ini berharga. Yang kelima, mendorong siswa agar mencapai pengalaman puncak dalam kehidupannya. Yang keenam, memfasilitasi siswa agar dapat memuaskan kebutuhan dasarnya. Kelebihan teori ini, yang pertama, mudah dimengerti. Keuntungan pertama teori ini adalah bahwa teori ini sangat mudah dipahami. Bahkan orang awam pun dapat dengan mudah memahami, karena menyangkut kebutuhan dasar manusia yaitu makan, minum, dan pakaian. Yang kedua, memperhitungkan sifat manusia. Tingkatan dalam teori ini benar-benar berfokus pada sifat dasar manusia yang membutuhkan makanan, keamanan, kasih sayang, dan seterusnya. Kekurangan teori hierarki kebutuhan. Yang pertama, tidak semua orang berpikir cara yang sama. Beberapa individu menganggap rasa hormat lebih penting daripada kasih sayang, atau rasa hormat lebih penting daripada rasa keamanan. Yang kedua, kepuasan yang sulit diukur. Kepuasan seseorang berbeda dari satu dan yang lain. Beberapa orang merasa puas dengan hanya bisa memenuhi kebutuhan fisiologi dan keamanan, sementara yang lain akan puas dengan memenuhi semua kebutuhan.